Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi Ponto dengan NIM 1514226061. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan model-model pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yang dimana ini merupakan mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh dosen Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Baik, materi pertama yakni mengenai pengertian dari model pembelajaran. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu, di mana dalam pola tersebut dapat terlihat dari kegiatan guru, siswa, dan sumber belajar yang digunakan dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Seperti itu. Baik, materi kedua yakni mengenai model-model pembelajaran yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis permainan, di mana permainan dapat menarik minat anak terhadap materi pembelajaran. Pada dasarnya, semua orang menyukai permainan. Kecintaan terhadap permainan karena mengandung unsur reaksi dan tantangan sehingga dapat menghilangkan stres. Nah, anak-anak dan dunianya itu tidak akan pernah dipisahkan dengan bermain. Bermain adalah cara bagi anak-anak untuk belajar tentang dunia mereka, menemukan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan melalui bermain. Nah, melalui proses bermain inilah sebagai proses keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk terus dilatih. Oleh karena itu, guru seharusnya dapat merancang proses pembelajaran yang ada di dalam kelas dalam bentuk permainan. Nah, melalui permainan inilah diharapkan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar dapat dilakukan secara efektif. Nah, permainan ini juga merupakan model berbasis permainan ini juga merupakan kesenangan dan untuk melatih keterampilan berbahasa, entah itu peserta didik menyimak, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, apabila suatu yang menimbulkan kesenangan terhadap mereka, tetapi itu tidak memperboleh keterampilan berbahasa, suatu kegiatan untuk melatih keterampilan berbahasa yang tertentu, tetapi tidak ada unsur dari kesenangan, maka untuk disebut permainan bahasa. Baik, yang kedua itu mengenai model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif ini merupakan teknik-teknik kelas praktis yang dapat digunakan oleh guru setiap hari untuk membantu siswanya dalam belajar. Di mana mulai dari keterampilan dasar sampai pada pemecahan masalah yang kompleks. Model pembelajaran kooperatif ini menciptakan sebuah revolusi pembelajaran di kelas, di mana tidak ada lagi sebuah kelas yang sunyi selama proses pembelajaran, karena pembelajaran terbaik akan tercapai di tengah-tengah percakapan antara siswa, sedangkan terjadi kecenderungan di mana-mana bahwa para guru itu di seluruh dunia itu mengubah deretan tempat duduk siswa yang telah mereka duduki sekian lama dengan menciptakan suatu lingkungan di kelas secara rutin dapat saling membantu satu sama lain, itu guna menuntaskan bahan ajar akademik. Selain itu, tujuan dari pembelajaran kooperatif ini atau cooperative learning, di mana pengolahan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif paling tidak ada, di mana hasil akademik pembelajarannya itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, seperti itu. Baik, yang ketiga itu ada model pembelajaran berbasis masalah. Menarik. Problem atau bisa disebut dengan problem based learning, di mana pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis masalah. Nah, PBL ini adalah strategi pembelajaran yang berpusat di siswa bersama-sama untuk memecahkan masalah dan merefleksikan pengalaman mereka serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Karakteristik dari PBL belajar ini adalah didorong oleh tantangan, masalah yang terbuka atau realita. Guru mengambil peran sebagai fasilitator belajar, dengan demikian siswa itu didorong untuk mengambil
tanggung jawab untuk kelompok mereka sendiri dan mengarahkan proses pembelajaran dengan dukungan dari seorang guru atau instruktur model pembelajaran berbasis masalah atau yang bisa disebut dengan problem based learning. Nah, yaitu dengan menyajikan kepada siswa situasi masalah yang bermakna dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan penyelidikan atau beserta pemecahan masalah. Nah, yang keempat ya ini mengenai model inquiry. Nah, model inquiry itu apa sih? Jadi, model pembelajaran inquiry dalam bahasa Indonesia di mana adalah merupakan kurmatode, di mana di sini adalah pembelajaran di mana di seluruh kemampuan yang dimiliki oleh siswa dipakai untuk mencari dan melakukan suatu yang menciptakan model pembelajaran berbahasa yang menarik, di mana di antara teknik belajar khususnya adalah permainan bahasa yang mencakup permainan kosakata. Nah, di mana memiliki tujuan untuk mencapai kemampuan berbahasa, tidak hanya kemampuan menyimak, melainkan terintegrasi untuk melatih kemampuan berbicara dan menulis, bahkan kosakata dan instruktur. Teknik pembelajaran untuk berbicara mencakup dengan terpimpin resmi menyelidikan secara memperoleh jawaban atau rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh siswa itu sendiri, seperti itu. Nah, yakni mengenai model pembelajaran berbasis PyCamp. Nah, model pembelajaran berbasis pendekatan PyCamp adalah sebuah strategi pembelajaran yang kemungkinan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam kerangka mengembangkan keterampilan dalam pemahamannya dengan menekankan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajarannya itu menarik, menyenangkan, dan efektif. Itulah materi mengenai model-model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, dapat dari berbagai macam model-model yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran adalah suatu program yang dirancang dan direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa kita pahami tentang materi model-model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Untuk itu mohon maaf bila ada salah pengucapan dalam penjelasan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.